jangan cuma berdua. Kalau berdua akan dibungkus dengan rapi dan tidak akan kelihatan warna aslinya. Ya. Apa yang penting buat kita gitu ya? Apa sama nggak nih? Jangan-jangan mungkin kita adalah God first, buat dia adalah money first. Ya. Secara culture nggak sama. Buka mata, buka telinga, buka hati, Ya. dengar masukan, lihat dengan benar. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi Halim. Dan teman-teman, di sesi kita yang sebelumnya kita sudah membahas banyak soal yang namanya single yang siap untuk masuk ke dalam hubungan pernikahan yang baik. Dan kalau teman-teman belum nonton, jangan lupa nonton di video sebelumnya. Tapi di sesi kali ini kita akan belajar lebih dalam kembali, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih menemukan dan memilih pasangan yang tepat. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pastor Owen Sanjoto. Halo Pastor Owen. Yes. Nah, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Yang sebelumnya kan udah panas banget ya, gimana cara jadi single yang tepat dan berkualitas. Yes, mesti nonton tuh. Benar. Yes, kalau nggak nanti ketinggalan. Ya, biar lengkap kan udah tahu jadi singlenya gimana, sekarang memilih pasangan yang tepatnya gimana. Yes. Karena ternyata banyak juga loh Pastor Owen yang udah single berkualitas banget, tapi entah kenapa kalau pilih pasangan kurang berhikmat loh. Banyak juga loh ternyata Pastor Owen ya. Ya, perlu dibimbing. Perlu dibimbing Perlu ya. dibimbing. Jadi Yes. sebenarnya itu bisa diajarin supaya seleranya bisa lebih tepat ya. Yes, supaya lebih bisa connect. Betul. Yeah. Kalau menurut Pastor Owen, sebenarnya ketika kita memilih pasangan, mungkin checklist apa aja sih yang mungkin jadi dasar basic yang harus kita perhatikan? Yes, berarti ini kan kalau kita milih pasangan berarti kan kita lagi PDKT segala macam ya. Nah, kata kuncinya adalah kita perlu mengenal. Ya, Ya, jadi jangan terburu-buru baru tahu, baru kenal 1-2 hari atau seminggu langsung ditembak ya. dan juga langsung udah deh yang penting jadiin dulu gitu ya. Mentang-mentang cakep gitu Ya, ya. sebelum dia sadar katanya gitu. Iya, ya, benar-benar. Ya, tapi paling baik adalah kalau kita punya emang rencana kita adalah kita mau bangun hubungan, membangun sebuah keluarga, emang perlu waktu untuk mengenal seseorang. Dan emang jangan buru-buru karena kita butuh lihat jelas bagaimana kualitas seseorang. Karena ketika kita putuskan untuk menikah, ya kalau emang goalnya mau menikah kan ya, kalau kita putuskan untuk menikah kan sampai maut memisahkan kita gitu kan ya. Jadi saran saya memang paling baik kita perlu lihat-lihat atau terbuka lah mata hati kita dan mata jasmani kita untuk melihat pasangan kita dengan benar. Ya, ya, ya. Jadi yang paling penting itu kan mengenal ya. Yes. Nah, cuma aku juga mungkin dengar beberapa orang cerita. Kadang tuh mungkin bukan dari waktu sudah berapa lama mengenal, tapi anggapnya seberapa dalam pengenalannya. Ya, tentu saja ada yang pacarannya lama, tapi nggak dilakukan strategi yang benar, sehingga seakan-akan sepertinya sudah pacaran lama, tapi tidak mengenal. Sebabnya dalam membangun sebuah hubungan, komunikasi itu perlu, ya heart to heart itu juga perlu, mengerti pasangan seperti apa juga perlu. Jadi kita bisa tahu nih pasangan kita sebenarnya orang seperti apa dia. Ya, ya. Mungkin kan seperti kalau di kantoran kan ada HRD nih. Yes. HRD kan ketika mau pilih staff kan dia ada beberapa checklist yang emang dia udah dari pertanyaan-pertanyaannya nih dia udah mengarahkan supaya terjawab nih checklist-checklist tertentu. Kalau misalnya kita nih mau pilih pasangan, itu kira-kira checklist apa aja dan mungkin pertanyaan apa sih yang harus kita lontarkan supaya kita mungkin mendapat jawaban yang harus kita tahu juga. Yes, kalau nih konteksnya ini benar-benar berteman dan mulai tertarik, pasti karena kalau laki itu karena lihat cewek ini pasti wah menarik ya, cantik ya, itu pasti ya. Pastikan dulu lawan jenis ya. Ya lawan jenis benar. Di era sekarang harus pastikan hal itu ya. Nah, terus kalau itu adalah wanita, dia harus lihat laki itu pasti dia feel-nya adalah gini, saya nyaman. Ya dong ya. Kalau nggak nyaman ngapain diterusin? Kalau nggak rasa feel-nya safe ngapain diterusin? Ya. Nah, kalau mau menuju itu mesti lihat bahwa apakah ini adalah punya common ground yang sama. Apa itu terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ya, jadi pastikan kita tahu bahwa ini adalah anak Tuhan, lahir baru, sehingga kita punya common ground yang sama. Nah, kalau itu sudah ada, aman nih. Paling nggak kita punya checklist satu yang udah mulai aman, bahwa kita bisa lihat lebih jauh kepada orang yang kita suka ini gitu ya. Nah, ketika kita mulai rasa, kayaknya udah enak nih ya, kita nyaman, kayak kita mulai mau mengenal lebih jauh, dan kita mulai jalani sebuah hubungan, yang perlu buka mata untuk lihat 4 hal ini. Yang pertama,
harus buka mata untuk lihat karakternya. Ya. Karakternya adalah siapa dia sesungguhnya, gitu ya. Apakah dia orang yang bisa dipercaya, dia jujur, dia bertanggung jawab, dia menjaga apa yang dia katakan, dia punya integritas, dia orangnya itu apa ya, nggak mengambil keuntungan di atas kesempitan, karakter. Yes. Dan itu terlihat dan terbuka kalau di proses pertama lewat waktu, dua lewat situasi dan kondisi. Makanya ketika kita membangun hubungan, jangan cuma berdua. Kalau berdua akan dibungkus dengan rapi dan tidak akan kelihatan warna aslinya. Ya. Kita perlu berkomunitas. Nah, disitulah teman-teman kita akan lihat bahwa ternyata pasangan kita itu ternyata kok beda ya. Kalau lagi berdua kayaknya romantis, begitu rame-rame kok bagaimana. Kalau atau lagi berdua kok kelihatannya baik, tapi kalau rame-rame bagaimana. Dan bisa kelihatan apakah dia orang yang sama atau orang yang beda gitu ya. Nah, karakter harus dicek, checklist. Kalau dia karakternya udah wah sesuai nih ya. Wah, ini karakter Kristus nih. Wah, mantap dia, checklist 1 lewat. Yang kedua, kita mesti lihat apakah dia punya kompetensi. Kompetensi artinya gini, kita bisa lihat apakah dia bisa menanggung nggak kalau kita hidup bersama di dalam pernikahan. Jadi dia bisa melakukan bagian dia dengan baik nggak? Dia bisa berfungsi nggak? Function well. Secara misalnya dia sebagai kepala keluarga, sebagai istri, dia bisa bekerja dengan baik nggak? Dia bisa menafkahi nggak? Dia bisa mengayomi nggak? Dia bisa memimpin nggak? Itu kompetensi dan itu kelihatan. Dan ketika kita bangun hubungan, kita kan bisa lihat bagaimana proses kehidupan, lihat, oh ternyata ada kompetensinya benar. Oh dia orang yang bertanggung jawab, pekerjaannya benar, sama orang lain juga benar, sama keluarganya sendiri juga dia bertanggung jawab, dia melayani dengan baik, merespon dengan benar. Wah ini kompetensinya baik gitu ya. Ya. Coba bayangin misalnya, oh dia kerja juga nggak ogah-ogahan ya, dia terus juga secara keuangan juga dia tidak bertanggung jawab, dia pinjol dan macam-macam gitu, dia tidak bisa mengelola apa yang di tangan dia untuk dia hidup dia saat ini, bagaimana dia punya kompetensi untuk bersama dengan pasangan gitu ya. Yang ketiga adalah kita mesti punya yang pasti ya chemistry. Chemistry itu apa? Rasa aman, rasa nyaman untuk bisa terbuka jadi apa adanya. Nah bayangin kalau kita punya pasangan dan kita nggak bisa apa adanya. Benar. Kita nggak bisa cerita, kita takut, kita worry, nanti dia baper, nanti dia sensi, nanti dia emosi. Wah saya rasa itu menderita ya. Karena nggak nyambung chemistry sebenarnya. Ya, yang terakhir adalah apakah dia punya culture yang sama. Culture, nilai-nilai yang dibangun bersama apa? Apa yang penting buat kita? Gitu ya. Apa sama nggak nih? Jangan-jangan mungkin kita adalah God first, buat dia adalah money first. Secara culture nggak sama. Jangan kita adalah family is important, buat dia adalah family number 2, yang penting money first gitu ya, atau career first gitu. Nah, culture itu sama nggak? Sehingga waktu kita berjalan bersama, kita menemukan bahwa ternyata kita sama nih. Kita menuju kepada arah yang sama. Karena kita punya karakter yang sama, kita punya kompetensi yang bisa gabungkan menjadi sebuah kekuatan, kita punya chemistry yang sama dan kita hidupi culture ini bersama. Dan ketika kita lakukan bersama, itu menjadi sebuah paduan yang baik. Dan ketika kita melangkah, ini menjadi sebuah modal modal yang baik membangun keluarga. Yes, wow. Jadi 4C ya, gampang banget buat dihafal. Karakter, kompetens, culture, dan chemistry. Yes. Dari jawaban Pastor Ron tadi, wah langsung muncul banyak pertanyaan yang seru nih buat digali nih. Salah satunya tadi tuh Pastor Ron di awal sempat mention juga bagaimana kita ini tuh penting untuk make sure dia juga anak Tuhan gitu. Yes. Nah, aku suka dengar juga banyak orang yang ngomong kayak gini, oke sih cari yang anak Tuhan ya, cuman gimana kok kayaknya Tuhan tuh ngirim aku tuh ketemunya yang justru bukan anak Tuhan ya, bukan dari kepercayaan Kristen, tapi orang itu baik sekali loh. Justru yang di gereja nggak ada yang cocok. Ini yang paling baik dari antara semuanya. Aku tuh sengaja deket sama dia supaya bawa dia kenal Kristus juga ya. Ada misi penginjilan ternyata ya. Kalau yang kayak gitu tuh gimana? Apakah masih bisa dicoba atau sebaiknya nggak usah coba-coba dari awal? Ya sekarang begini ya, kalau kita membangun hubungan itu beda dengan penginjilan. Nah, save the lost at any cost. Tapi ini adalah relationship
itu terlalu mahal harganya untuk kita coba-coba dengan cara yang demikian. Resikonya terlalu besar dan tentu saja ketika hubungan sudah berjalan misalnya nih ya, sudah berjalan ternyata nggak work out, ada rugi waktu, rugi perasaan, rugi uang tentu saja dan masih banyak kerugian lainnya yang muncul karena salah keputusan yang dimaksud. Nah, jadi bagaimana dong? Berarti gini, kita punya yang namanya daya tarik ya. Nah, jangan-jangan daya tarik kita yang kita munculkan adalah orang-orang yang demikian. Sehingga itu menarik orang-orang yang tanda kutip yang berseberangan dengan kita akhirnya jadi mendekat gitu ya. Nah, jadi the law of attraction. Ya, mungkin kita harus rubah. Pendekatan kita attract kepada orang-orang yang sama-sama punya interest yang takut Tuhan juga. Mungkin selama ini kita berada di tempat yang salah sehingga menarik orang yang salah. Bisa juga, ya, betul. Iya. Di waktu yang salah. Ya, karena kita bergaulnya harusnya mungkin lebih di tempat yang terang, itu tempat yang lebih gelap dan sehingga ketemu juga orang-orang yang seperti itu gitu. Berarti harus memilih pergaulan juga. Mungkin contohnya ya kita terlibat di pelayanan, family cell. Mungkin tuh orang-orang yang mungkin belum tentu pasti sih, tapi kecenderungannya bisa lebih baik ya. Ya, tentu saja kita harus berteman dengan semua orang. Kita berteman dengan sebanyak mungkin orang. Ya. Tapi kalau bersahabat tentu saja kita pilih. Ya kan? Betul. Apalagi pasangan hidup. Iya, apalagi pasangan hidup. Orang-orang yang menjadi potensi untuk bisa jadi pasangan hidup, tentu saja kita akan memilih gitu kan ya. Bagaimana kalau misalnya anggap oke deh sudah ketemu yang sama-sama percaya Tuhan, oke karakter oke, chemistry oke, tapi masalahnya chemistry dengan orang tua yang nggak oke. Ya, itu sering terjadi karena begini bahwa ketika kita menghadap orang tua mungkin nggak ketemu ekspektasi orang tua. Nah, kita harus perhatikan apakah ini menyangkut hal yang prinsip atau non prinsip. Non prinsip itu seperti ini misalnya, non prinsip itu misalnya orang tuanya nggak suka karena penampilannya, itu tidak prinsip. Karena mungkin dari suku tertentu, itu non prinsip. Atau karena pembawaannya, stylenya, itu non prinsip. Tetapi ketika orang tua bilang nih nggak setuju karena hal prinsip, misalnya tadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terus juga kayaknya ada konsen tertentu, karakter tertentu yang dimunculkan atau terlihat atau terdeteksi sama orang tua. Itu adalah hal yang prinsip. Nah, kalau itu adalah hal yang prinsip yang ditemukan oleh orang tua sehingga mereka tidak setuju, itu perlu didengarkan. Perlu dipertimbangkan. Perlu untuk direspon dengan baik karena orang tua adalah mereka mewakili kita. Ya, Tuhan berikan orang tua untuk menjaga kita. Ya, tentu saja orang tua maunya anaknya baik. Ya, jadi perlu dengarkan, apalagi orang tuanya adalah anak Tuhan juga yang bisa melihat dengan cara yang benar. Tapi bagaimana kalau misalnya ini yang non prinsip seperti yang Pastor Ron jawab tadi, apakah kalau misalnya yang non prinsip berarti masih bisa diperjuangkan? Ya, bisa. Misalnya orang tua nggak suka karena stylenya yang berbeda. Ya, kita bisa ngomong sama pasangan kita ya. Orang tua saya sebenarnya kurang welcome kamu karena pembawaan kamu nih, kamu agak selengean gitu ya, kamu bercandanya gitu. Misalnya kita bisa, oh iya ternyata saya perlu pay respect, saya harus punya manners yang lebih baik, saya harus punya etika yang lebih nyambung dengan keluarga gitu ya. Karena ada keluarga-keluarga yang mereka masih sangat memperhatikan etika gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka adalah keluarga-keluarga yang orang tuanya generasi baby boomers atau generasi X gitu yang mereka bilang lebih manners. Kalau orang tuanya adalah milenial mungkin lebih terbuka gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, benar sih. Makanya yang penting pasangannya pasti kasih tahu juga masih mau berubah ya. Iya. Yang penting dikomunikasikan, kata kuncinya mungkin itu ya, dikomunikasikan ya. Tinggal ketika dikomunikasikan pasangannya terima apa enggak gitu. Betul. Kalau malah marah, baper gitu ya. Iya, kalau nggak nyambung ya silakan pikirkan kembali. Iya. Pastor Rowan juga ada sebut sesuatu yang menurut aku bagus banget. Pastor Rowan ada bilang ajak ketemu sama teman-teman. Karena kadang-kadang mungkin kita ngelihatnya udah sempurna, cuman karena bucin ya. Tapi mungkin teman-teman bisa ngelihat juga ya apa yang mungkin kelemahan yang tidak kita lihat ya. Yes, tentu saja ketika kita membangun sebuah hubungan, kita melihatnya adalah hal yang baik. Ya, kita melihat itu karena ada hormon cinta yang bekerja di otak kita, tentu saja kita melihatnya adalah semuanya yang baik.
Nah, tetapi orang-orang yang bersama dengan kita, teman kita, teman baik tentu saja ya, sahabat gitu dan juga keluarga, mereka bisa melihat dengan lebih netral ya, sehingga mereka bisa memberikan masukan, kamu kan nggak suka hal-hal yang demikian, kok kamu sama dia jadi suka sih gitu? Ya. Kan kamu orangnya, misalnya nih orangnya healthy banget, kok kamu jadi suka sama dia yang perilakunya kurang healthy gitu? Ya. Dia bisa kasih masukan dan lain-lain gitu ya. Hmm. Karena ketika dia rasa suka, ya udahlah dia lakukan aja gitu ya. Ya. Dan butuh orang lain untuk memberikan input Ya. dan masukan yang jujur, terutama kepada orang-orang yang sayang sama kita ya. Ya. Nah, aku sering dengar juga ya, mungkin ada orang-orang yang bilang kayak, oh dulu waktu masih pacaran orangnya tuh seperti ini. Setelah menikah, wow berubah total gitu ya. Ternyata selama ini tidak sesuai seperti yang saya kenal waktu pacaran. Nah, ada nggak ya mungkin tips-tips dari Pastor Owen? Mungkin tadi Pastor Owen sudah ada mention sih bahwa ke teman segala macam. Ya. Tapi ada tips lain lagi nggak ya mungkin bisa membuat seorang tuh lebih peka nih sebenarnya munafik atau emang bener nih orangnya kayak gini gitu biar menikah tuh tetap oke gitu sama dia. Karena it takes time to know people. Kita butuh waktu untuk mengenal seseorang. Jangan mengambil keputusan terburu-buru untuk segera menikah. Ya. Perlu waktu untuk lebih jelas menjalani, lewati proses bersama, libatkan teman-teman, libatkan keluarga untuk melihat pasangan. Pasti akan lebih terlihat. Ya. Nah, ketika mendengar masukan dari teman, dari keluarga, kita harus benar-benar pertimbangkan. Ya. Jangan jadi orang yang naif bilang, ya sudah terlanjur cinta, saya siap gitu ya. Ya itu menjadi tanggung jawab sendiri. Makanya dalam janji pernikahan, tentu saja pengantin akan berjanji nih, saya akan mengasihi, menerima dalam keadaan apa? Susah maupun senang. Ya kan? Sehat maupun sakit. Kaya maupun miskin. Sampai maut memisahkan. Dan ketika kita masuk dalam pernikahan dan kita berjanji demikian, dan ketika kita melihat pasangan kita ternyata, ya ampun ternyata kok beda, ya sudah berarti itu proses kehidupan yang harus kita jalanin. Karena keputusan yang kita buat. Karena kan nikahnya kan gak dipaksa. Ya kan? Nah makanya jangan sampai itu kejadian, buka mata, buka telinga, buka hati, dengar masukan, lihat dengan benar. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan, pasti Tuhan juga sayang kita, ya, untuk kita juga bisa mengambil keputusan yang bijak. Jadi jangan buru-buru. Buru-buru. Nah mungkin para viewers kita juga nggak tahu, cuman waktu itu sebelum aku pacaran dengan pasangan, waktu itu kan sempat ketemu ngobrol sama Pastor Owen dulu ya, buka-buka rahasia sedikit, jadi ngobrol dulu sama Pastor Owen sama Pastor Evelyn. Dan waktu itu kan ngobrol-ngobrol, Pastor Owen sempat kasih sebuah ide bagaimana puasa dulu aja gitu kan, puasa dulu gitu kan, 1 bulan, 2 bulan, kebetulan aku 2 bulan waktu itu puasa nggak ketemu dengan pasangan, nggak kontak. Nah mungkin bisa membahas itu sedikit nggak Pastor Owen? Kenapa ini adalah sesuatu yang bisa membantu juga sebelum kita masuk dalam hubungan? Ini terus terang ini bukan sesuatu yang populer gitu ya. Karena ketika kita rasa suka dengan seorang, terus kita pengen menyatakan cinta kita, terus kita ketemu dengan pemimpin, kita ketemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, netralin dulu hati. Orang kan kaget, kenapa saya harus melakukan ini? Aduh aku udah terlanjur suka, gaspol aja. Nah tetapi di sini kita perlu tahu bahwa kita perlu untuk melibatkan Tuhan di sini. Dan ketika kita punya langkah kita mau membangun sebuah keluarga, tentu saja harus ada Tuhan di situ. Nah, ketika seperti yang kamu lakukan, kamu memberikan diri kamu ruang untuk tenang. Bukan hanya perasaan yang bekerja, tapi kita izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, pernikahan adalah idenya Tuhan. Tuhan yang punya inisiasi untuk bangun keluarga. Dan tentu saja ketika kita punya rasa suka dengan seorang itu sangat oke. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dan kita izinkan hati kita, perasaan kita turunkan dan kita izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita akan mendengar dengan lebih clear. Ditambah dengan puasa, kita akan punya sebuah kepekaan. Tentu saja kepekaan. Kita akan menarik anugerah, sehingga kita bisa lebih mengerti, memahami apakah kita membuat keputusan yang tepat. Karena ketika kita gaspol terus aja, maka kita kecenderungannya kita
ya sudahlah gitu, jalanin gitu ya. Padahal kalau kita mau menenangkan hati, jangan-jangan dekatnya karena misalnya nih ya, cinlok, Ya. ya karena ya tiba-tiba dekat dan tanpa good reason. Nah, jadi ketika kita ambil waktu berdoa, berpuasa, kita bilang, kenapa ya saya mau sama dia ya? Ya. Nah, dan di situ juga kita bisa izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, memberikan sebuah keyakinan, memberikan sebuah ketenangan, memberikan damai sejahtera bahwa apa yang saya buat ini benar apa tidak. Gitu. Dan tentu saja ketika kita memulainya bersama dengan Tuhan, dan pasti ada anugerahnya juga. Ya. Dan saya juga 25 tahun yang lalu melakukan ini. Ya, saya juga datang, saya bicara sama Pastor Juan, saya mau bangun hubungan dengan seorang wanita yang namanya Evelyn, dan kita ambil waktu. 25 tahun yang lalu kami ambil waktu 3 bulan. Kami memisahkan diri untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan, dengan tujuan adalah kami mau teatralin hati, kami ambil puasa, dan sampai akhirnya 3 bulan itu baru kami ketemu, bisa cerita apa adanya. Dan kami bikin kesepakatan ya, pada waktu itu ya, kalau ini oke, kita jalan, kita persiapkan pernikahan. Tapi kalau enggak, bisa 2. Kita bisa berdoa ulang, minta babak tambahan, ya, ronde tambahan, atau kita putuskan oke, kita berhenti sampai di sini dengan no hard feeling. Ya, itu yang kami buat juga. Dan kamu sudah merasakan bagaimana? Ya, saya sudah merasakan 25 tahun yang lalu. Ya, saya menikah tahun ini 21 tahun. Pacaran 3,5 tahun. Ya, kurang lebih ya. 25 tahun. Ya. Saya mengalami ini juga dan saya mengalami manfaat. Dan masih banyak teman-teman yang lain di Gilgal pun juga mengambil pola seperti ini dan mereka mengalami hal yang baik juga. Ya. Jadi sesuatu yang baik ya. Anggapannya Yes. kalau kita lakukan ini kan tujuannya untuk Tuhan, pasti juga Tuhan yang bakal memberikan hikmat ya buat kita. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Masa depan kita juga. Dan juga dengan orang yang kita doakan sama-sama. Iya. I think itu juga menunjukkan yang namanya komitmen juga ya. Ya, tentu saja komitmen itu akan terlihat gitu ya. Iya. I think kalau misalnya kita mau lakukan ini, dari sana aja kita bisa lihat nih komitmen mau andalin Tuhan untuk anggap ini serius itu sangat amat terlihat ya. Very good. Jelas. Nah, jadi gak terasa juga di sesi kedua udah belajar banyak banget. Tadi kita ngobrol seru banget, endingnya puasa mantep habis. Nah, jadi mungkin sebelum kita tutup, aku pengen minta Pastor Rowan mungkin boleh kasih sebuah pesan buat audiens kita hari ini. Yes, dan ketika teman-teman membangun sebuah hubungan dan mau melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan, butuh waktu. Jangan buru-buru, ya, buka mata, buka hati, dengarkanlah orang tua, teman-teman, sahabat terdekat, terutama mereka yang takut Tuhan, untuk kita bisa dengarkan input sebelum kita memutuskan ke dalam jenjang yang namanya pernikahan. Yes, aku suka banget tadi ya pesan dari Pastor Rowan, jangan buru-buru. Tadi Pastor Rowan juga sempat mention ya, Pace, bagaimana ada yang namanya karakter, competence, culture, ya, dan itu semua adalah sesuatu yang bisa membantu kita, menjaga kita. Jadi makanya sekali lagi jangan buru-buru, teman-teman semuanya, ketika milih pasangan, doakan, bahkan puasakan supaya kita bisa mendapatkan yang the best, yang terbaik dari Tuhan, supaya nanti kita bisa menuju masa depan yang terbaik juga. Oke, jadi itu aja untuk sesi kedua. Jangan lupa untuk mengikuti sesi yang selanjutnya karena kita akan bahas lebih dalam lagi soal yang namanya love and relationship ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video-video baru, teman-teman juga bisa mengikutinya dan nanti bisa di-share ke teman dan keluarga. Oke, itu saja buat hari ini. Have a nice day, God bless you, dan maju terus. Perlu waktu untuk mengenal pasangan kita. Karena kalau kita teruskan, orang itu tidak berubah karena kita menikah. Apa kita siap nggak? Jadi ketika kita membangun sebuah komunikasi, kita sedang membangun dasar-dasar kehidupan kita berdua dengan pasangan.